Di sebuah padang rumput luas yang dipenuhi bunga-bunga liar berwarna-warni, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Rumi. Ia berbeda dari kelinci lainnya. Telinganya sangat panjang, begitu panjang hingga hampir menyentuh tanah setiap kali ia melompat kecil. Banyak teman-temannya sering menggodanya. "Hati-hati, Rumi, jangan sampai kamu tersandung telingamu sendiri," teriak salah satu kelinci sambil tertawa. Yang lain menambahkan, "Ayo Rumi, coba angkat telingamu, nanti jadi bendera." Rumi hanya menunduk, pura-pura tertawa, padahal hatinya terasa berat. Dalam hati ia bergumam, "Kenapa aku berbeda? Kenapa telingaku harus sepanjang ini?" Setiap ada lomba lari kecil di padang rumput, Rumi selalu ingin ikut. Ia berbaris bersama teman-temannya, siap melompat dengan penuh semangat. Namun, baru beberapa langkah, telinganya mulai terseret tanah. Kadang telinganya terinjak sendiri, membuatnya jatuh terguling. Semua teman sudah jauh di depan, sedangkan Rumi masih berusaha bangkit. "Aduh, telinga ini selalu menghalangiku," bisiknya pelan sambil mengusap kakinya yang kotor. Sejak itu ia lebih sering menonton dari kejauhan. Rumi duduk sendiri di bawah pohon, melihat teman-temannya berlomba, tertawa, dan bermain bersama. Meski hatinya ingin ikut, ia merasa tidak pernah bisa. "Mungkin aku memang berbeda, mungkin aku memang tidak berguna," pikir Rumi. Suatu sore, matahari mulai condong ke barat. Suasana hutan di dekat padang rumput tampak tenang. Hanya suara burung dan gesekan dedaunan yang terdengar. Anak-anak kelinci berlarian riang masuk ke dalam hutan kecil itu untuk bermain petak umpet. Rumi ikut berjalan pelan di belakang, hanya ingin melihat dari jauh. Tiba-tiba, grrrr, suara mengerikan menggema dari balik semak-semak tebal. Seekor rubah dengan bulu merah menyala muncul perlahan. Matanya tajam, giginya terlihat. Semua kelinci menjerit ketakutan. "Ah, lari!" teriak mereka. Suasana hutan mendadak kacau. Daun berterbangan, ranting patah, dan langkah-langkah kecil terdengar panik. Rumi membeku, kakinya gemetar. Namun, di tengah rasa takutnya, telinganya menangkap suara samar. Gesekan semak di arah kiri, langkah kaki rubah yang mendekat. Rumi menutup mata, mencoba mendengar lebih jelas. Dan benar, rubah itu bergerak cepat mengejar mereka. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Rumi berteriak, "Teman-teman, rubahnya ada di belakang. Jangan ke kiri, ikuti aku ke Bukit Berbatu." Teman-temannya berhenti sejenak, terkejut. "Bagaimana kamu tahu, Rumi?" "Aku bisa mendengarnya dengan telingaku," jawab Rumi mantap, meski suaranya bergetar. Mereka akhirnya mengikuti Rumi. Dengan telinga panjangnya, ia terus mendengar suara rubah yang berusaha mengejar. "Cepat, lewat jalan kecil ini, rubahnya akan terhalang." Benar saja, jalan menuju Bukit Berbatu terlalu sempit untuk rubah besar itu. Hewan buas itu terjebak di balik bebatuan dan hanya bisa menggeram marah. Semua kelinci akhirnya sampai di puncak bukit, kehabisan nafas namun selamat. Di atas bukit, suasana hening sesaat. Lalu, satu persatu teman Rumi menoleh kepadanya. "Rumi, telingamu luar biasa. Tanpa kamu, kami pasti sudah ditangkap rubah." Kelinci lain mengangguk. "Kami menertawakanmu, padahal justru telingamu lah yang menyelamatkan kita." Rumi terdiam, lalu perlahan tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia menatap telinga panjangnya. Kali ini bukan dengan rasa malu, melainkan dengan rasa syukur. Sejak hari itu, Rumi tidak pernah merasa rendah diri lagi. Teman-temannya pun belajar menghargai perbedaan. Nah, kalau kamu juga punya sesuatu yang unik kayak Rumi, tulis di komentar ya.